warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat optik, diantaranya ada mikroskop, teleskop, dan kamera. Baik, pertama saya akan menjelaskan definisi dari alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang komponennya menggunakan benda optik, misalnya lensa, cermin, dan lain sebagainya. Ada beberapa alat optik, diantaranya ada mikroskop, teleskop, kamera, lup, dan lain-lain. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Mikroskop ini memiliki dua lensa, yaitu di mana lensa yang berada dekat dengan objek yang ingin kita amati itu dinamakan lensa objektif, dan lensa yang berada dekat dengan mata kita itu dinamakan sebagai lensa okuler. Pada mikroskop, objek yang ingin kita amati harus diletakkan di antara FOB dan 2 FOB. Bisa dilihat pada gambar, sehingga bayangannya terbentuk pada jarak lebih besar dari 2 FOB belakang lensa objektif. Bayangan yang dihasilkannya itu bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Terhadap lensa objektif, bayangan ini akan menjadi objek pada lensa okuler. Agar kita mengamati benda ini, bayangan lensa objektif harus berada di depan fokus lensa okuler. Bayangan yang terbentuk lensa okuler bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler itu menentukan panjang mikroskop. Panjang mikroskop atau jarak antara lensa objektif dan lensa okuler sama dengan jarak bayangan objektif ke lensa objektif ditambah jarak bayangan objektif ke lensa okuler. Secara matematis, kita tuliskan sebagai D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Perbesaran total dari mikroskop adalah perkalian antar lensa objektif dan lensa okuler. Secara matematis dituliskan M sama dengan MOB dikali MOK, di mana MOB merupakan perbesaran objektif dan MOK merupakan perbesaran okuler. Kemudian, perbesaran lensa objektif memenuhi M sama dengan S aksen OB per SOB, di mana S aksen OB merupakan jarak bayangan objektif, sedangkan SOB adalah jarak benda ke lensa objektif. Dan untuk perbesaran lensa okuler itu sama seperti pada lup, yaitu tidak berakomodasi, dituliskan sebagai MOK sama dengan SN per FOK, di mana SN adalah titik dekat mata yaitu 25 cm dengan FOK adalah fokus lensa okuler. Dan untuk mata yang berakomodasi maksimum dituliskan sebagai MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Teropong atau teleskop. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh agar terlihat lebih dekat dan jelas. Secara umum, teropong memiliki dua jenis, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Perbedaan di antara keduanya terletak pada objektifnya, di mana pada teropong bias menggunakan lensa dan pada teropong pantul dia menggunakan cermin. 3 teropong yang kita bahas adalah teropong bias dan terakhir adalah teropong pantul. Yang pertama itu ada teropong bintang. Teropong bintang menggunakan lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif pada teropong bintang memiliki jarak fokus lebih besar dari lensa okuler. Diagram pembentukan bayangan pada teropong bintang bisa kita lihat pada gambar, yaitu di mana cahaya dari jauh memasuki lensa objektif dan membentuk sebuah bayangan. Bayangan ini kemudian diperjelas oleh lensa okuler yang akhirnya bersifat muaya dan terlihat oleh mata kita. Teropong bintang memiliki persamaan untuk mata yang tidak berakomodasi, yaitu M sama dengan FOB per FOK, dan panjang teropong bintang yaitu D sama dengan FOB ditambah FOK. Dan teropong bintang untuk mata berakomodasi maksimum kita tuliskan M sama dengan FOB per SOK, dan panjang teropong yaitu D sama dengan FOB ditambah SOK. Selanjutnya yaitu teropong bumi. Teropong bumi ini menggunakan 3 lensa cembung. Lensa yang terdapat di antara lensa objektif dan lensa okuler itu diberi nama sebagai lensa pembalik. Sesuai dengan namanya yaitu lensa pembalik, ini berfungsi untuk membalikkan bayangannya yang dibentuk oleh lensa objektif.
Untuk diagram pembentukan sinarnya bisa kita lihat pada gambar, yaitu di mana sinar masuk dari arah tak hingga dan membentuk bayangan terbalik dari lensa objektif. Bayangan ini dibalik oleh lensa pembalik dari sinar melalui lensa okuler sehingga objek dapat dilihat melalui mata kita. Persamaan untuk teropong bumi, mata yang tidak berakomodasi kita tuliskan M sama dengan FOB per FOK, dan untuk panjangnya D sama dengan FOB ditambah FOK ditambah 4FP. Dan untuk mata yang berakomodasi maksimum kita tuliskan M sama dengan FOB per FOK, dan untuk panjangnya D sama dengan FOB ditambah FOK ditambah 4FP. Kemudian yaitu teropong panggung. Teropong panggung ini menggunakan lensa cembung sebagai objektifnya dan lensa cekung sebagai okulernya. Untuk diagram pembentukan bayangannya bisa kita lihat juga pada gambar, yaitu di mana sinar masuk dari arah tak hingga menuju lensa objektif dan membentuk bayangan pada titik fokus lensa objektif yang sama dengan titik fokus lensa okuler. Kemudian bayangan ini dibiaskan oleh lensa okuler kemudian membentuk bayangan pada titik tak hingga untuk mata tidak berakomodasi. Untuk perbesaran dan panjang teropong panggung, untuk mata tidak berakomodasi memenuhi persamaan M sama dengan mutlaknya FOB per FOK, dan untuk panjangnya D sama dengan FOB ditambah FOK. Karena lensa cekung okuler, maka ia bertanda negatif. Dan yang terakhir ada teropong pantul. Teropong pantul ini terdiri dari beberapa cermin dan lensa. Pada intinya, cermin cekung digunakan sebagai objektif. Dan cermin datar diletakkan di titik fokus lensa okuler. Dan sebuah lensa cembung digunakan sebagai lensa okuler. Untuk diagram penggambarannya, bisa kita lihat pada gambar, yaitu di mana sinar dari jauh dipantulkan oleh cermin cekung. Kemudian sinar bayangan dari cermin cekung ini dipantulkan oleh cermin datar. Setelah itu, sinar ini masuk ke dalam lensa okuler, kemudian dapat dilihat oleh mata kita. Selanjutnya yaitu kamera. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Kamera ini sebetulnya hampir sama dengan beberapa organ-organ bagian mata, di mana bagian-bagian itu memiliki fungsi yang sama, yaitu pada mata ada lensa, begitupun juga dengan kamera ada lensa yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Dan ada juga pada mata yang disebut sebagai iris, dan pada kamera itu disebut diafragma. Kalau pada mata dia mengatur besar pupil, dan pada kamera dia mengatur besar aperture. Selanjutnya pada mata disebut sebagai pupil, dan pada kamera disebut sebagai aperture, itu berfungsi sebagai lubang tempat masuknya cahaya. Dan pada mata itu ada disebut sebagai retina, dan pada kamera itu disebut sebagai film. Dia berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Adapun cara kerja kamera yaitu di mana kamera bekerja dengan membiaskan cahaya yang dipantulkan oleh benda di depannya. Pembiasan ini akan masuk dan sampai ke film yang ada di kamera. Penjelasan mengenai cara kerjanya itu seperti kita memiliki sebuah objek, yaitu di mana objek ini nantinya akan memantulkan cahaya, dan kemudian cahayanya akan masuk ke dalam kamera melewati aperture dan diatur oleh diafragma berapa besar celahnya akan masuk, dan kemudian nanti gambarnya akan terbentuk di film. Dan untuk persamaan kamera, karena kamera ini menggunakan lensa cembung, maka ia menggunakan persamaan untuk lensa juga, yaitu rumus lensa 1/f sama dengan 1/so ditambah 1/si. Kemudian M sama dengan mutlaknya Si per So sama dengan Hi per Ho. Dan kemudian P sama dengan 1/f sama dengan 100/e.